Pada pertandingan minggu lalu, MU ditahan imbang 1-1 oleh Sociedad meskipun mendominasi permainan. Sayangnya, penalti membuat Sociedad menyamakan kedudukan di akhir pertandingan. Tidak banyak yang salah dengan penampilan United pada malam itu, dengan tim Ruben Amorim melepaskan 13 tembakan dan menunjukkan banyak momentum menyerang sepanjang babak pertama dan sebagian besar babak kedua, sebelum tuan rumah unggul dalam 20 menit terakhir. Masalah utamanya adalah MU tidak mampu mencetak lebih dari 1 gol. Jika mereka berhasil melakukannya, mereka akan memiliki keunggulan yang mereka butuhkan untuk meraih kemenangan tandang yang berharga dan memasuki pertandingan leg 2 dengan rasa percaya diri yang lebih tinggi. Akhir pekan lalu, MU kembali tampil mengesankan saat mereka menahan imbang Arsenal yang sedang naik daun dalam pertandingan 1-1 lainnya. Dengan tendangan bebas spektakuler Bruno Fernandes, membawa United unggul sebelum Arsenal menyamakan kedudukan di babak kedua. Kapten MU itu tampaknya diminta untuk menyelamatkan timnya berkali-kali, ketika rekan setimnya gagal menghasilkan hasil akhir. Secara defensif, MU tetap solid meskipun mengalami beberapa cedera. Hanya handball Bruno yang sialnya menghasilkan penalti. Dengan Victor Lindelof menggantikan Mazraoui di 3 bek untuk pertandingan melawan Arsenal saat pemain Maroko itu bergeser ke bek sayap, pertahanan Amorim juga cukup baik melawan Arsenal. Butuh momen ajaib dari Declan Rice untuk menyamakan kedudukan, dengan tembakan yang hanya bisa diblok oleh sedikit pemain. Namun, menyerang adalah cerita yang berbeda. Selain Bruno, yang telah mencetak 12 gol dan 13 assist dalam 42 pertandingan di semua kompetisi, tampaknya tidak ada pemain lain yang tampil konsisten di lini depan. Jika ada satu hal yang harus dilakukan Amorim menjelang pertandingan leg 2, adalah memastikan bahwa barisan penyerangnya memiliki fokus dan kepercayaan diri untuk menjadi klinis di depan gawang. Menjelang pertandingan kedua lawan MU, pelatih Sociedad, Imanol Alguacil, berbicara tentang tim asuhan Ruben Amorim, dengan mengatakan apa yang mereka lakukan baru-baru ini tidak mengejutkannya. Itu bukan pertandingan pertama Sociedad melawan United, dengan Imanol Alguacil juga menghadapi Erik ten Hag pada tahun 2022, pertandingan yang terkenal dengan permohonan 3 kata ten Hag, yang masih relevan hingga saat ini. Oleh karena itu, Alguacil adalah pelatih yang mengenal United dengan baik, terlepas dari manajer yang memimpin, sesuatu yang baru-baru ini ia tekankan. Berbicara kepada pers menjelang pertandingan kedua, ia mendesak semua orang untuk melihat lebih jauh dari posisi United di Liga Inggris. Dengan mendukung kredensial mereka, ia mengatakan bahwa ia tidak terkejut melihat United menahan imbang Arsenal pada pertandingan sebelumnya, merasa benar saat menyebut mereka sebagai tim hebat. Alguacil berkata Amorim adalah tim hebat, bukan kebetulan Arsenal tidak bisa menang di sini. Ini berarti tim bekerja dengan baik. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dari semua tim yang tersisa di Liga Eropa, United memiliki skuad terkuat di atas kertas. Satu-satunya hal yang dapat menghentikan mereka untuk melaju jauh adalah kerusakan yang ditimbulkan sendiri, atau pertemuan dengan Spurs. Kecepatan pertandingan Eropa lebih cocok untuk United daripada Liga Primer yang sangat fisik. Dengan pemain seperti Casemiro menikmati ruang yang disediakan untuk mereka. Manchester United telah menambahkan 2 pemain muda ke dalam skuad Liga Eropa untuk pertandingan kandang melawan Real Sociedad. The Reds telah mengubah daftar UEFA B menjelang batas waktu pertandingan leg kedua babak 16 besar hari Kamis di Old Trafford. James Scanlon masuk dalam persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad hari pertandingan. Bersama Tyler Fredrickson, James Scanlon adalah 2 nama yang diperkenalkan, karena mereka berharap dapat masuk dalam skuad hari pertandingan untuk apa yang menjanjikan akan menjadi acara besar di bawah lampu di Theatre of Dreams.
Bek tengah Fredriksson menjadi kapten tim U19 MU di Liga Pemuda UEFA dan menjadi pemain pengganti yang tidak digunakan untuk pertandingan Liga Primer di Tottenham Hotspur bulan lalu. Scanlon adalah pemain internasional penuh untuk Gibraltar, tetapi belum terlibat dalam pertandingan senior untuk The Reds. Pemain depan berusia 18 tahun ini telah membantu tim asuhan Adam Lawrence melanjutkan kiprahnya di Piala FA Youth musim ini, mencetak 2 gol dalam kemenangan 5-1 atas Chelsea di putaran kelima. Shido Obi berlatih bersama tim di Carrington pada hari Rabu, tetapi tidak dapat ditambahkan ke daftar B karena ia belum berada di klub tersebut selama minimal 2 tahun. Eli Harrison, Harry Amas, Habib Ogunei, Jack Fletcher, dan Jais Fitzgerald semuanya memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi tersebut. Ruben Amorim memberikan Aiden Heaven kesempatan bermain penuh saat pemain berusia 18 tahun itu jadi starter untuk pertama kalinya di lini pertahanan bersama Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui. Diogo Dalot kembali bermain di sayap kanan, sementara Patrick Dorgu dipanggil kembali di sayap kiri setelah absen dalam hasil imbang 1-1 dengan Arsenal akhir pekan lalu karena skorsing. Casemiro menjadi jangkar lini tengah bersama Bruno Fernandes, sementara Garnacho mendapat kesempatan lain sebagai starter dalam serangan United. Rasmus Højlund dipercaya kembali untuk bermain di lini depan, dengan Joshua Zirkzee juga bermain sebagai starter untuk tuan rumah. Di bangku cadangan ada Dermot Mee, Harrison, Lindelof, Fredriksson, Amas, Ugarte, Collier, Eriksen, Jack Fletcher, dan Scanlon. Sementara Sociedad menurunkan Remiro di gawang. Di depannya ada Elizondo, Zubeldia, Aguerd, dan Munoz. Di tengah berdiri Marin, Zubimendi, dan Bryce Mendes. Di depan ada trio Becker, Oyarzabal, dan Kubo. Bersiap di bangku cadangan ada Marrero, Barrenetxea, Oscarson, Lopez, Olasagasti, Gomez, Traore, Aramburu, Martin, Belitia, dan Marescu Rena. Suasana berbeda disuguhkan publik Old Trafford. Tidak biasanya pendukung di Stratford End menyalakan kembang api sebelum laga dimulai. Dukungan dari segenap penggemar menggema, acap kali pemain MU memulai serangan atau bila mengejar setiap bola. MU menekan ketat Sociedad sehingga beberapa kali pemain belakang melakukan kesalahan. Namun, kesalahan pertama justru dilakukan De Ligt yang melanggar kapten lawan di kotak penalti. Seperti di leg 1, Kapten Oyarzabal mencetak gol dari hadiah penalti. Keunggulan Sociedad hanya bertahan 5 menit ketika Højlund dilanggar Zubeldia di kotak penalti. Bruno Fernandes menyamakan skor dengan tendangan mengecoh kiper Remiro. MU menjadi tim yang lebih baik dengan 11 peluang dan penguasaan bola yang solid. Babak pertama ditutup dengan skor 1-1. Di babak kedua, pemain MU lebih percaya diri dan bermain lebih intens. Patrick Dorgu, Zirkzee, Højlund dan Bruno bermain sangat bagus mendominasi laga. Di awal babak kedua, Dorgu dilanggar di kotak penalti. Sekali lagi MU mendapat penalti dan diprotes keras Sociedad. Akhirnya Bruno mencetak gol kedua malam itu. Unggul untuk pertama kalinya, membuat pemain MU bersemangat. Sebaliknya, tim tamu kembali buat kesalahan. Pemain pengganti Aramburu melanggar Dorgu dalam upayanya mencetak gol. Aramburu dikeluarkan wasit, dan MU semakin di atas angin. Tak lama kemudian Bruno mencetak hat-trick, assist cantik dari Garnacho. Diogo Dalot melengkapi pesta gol malam itu dengan menyambar bola matang Højlund. Sang striker gagal mencetak gol namun bermain gemilang, juga menghasilkan 1 assist. MU melaju ke perempat final menghadapi Olympique Lyon.